Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Sabtu 25 November Betul. 2023 di podcast Bunda Ratu Agung yang temanya itu kok bukan tema ini, rohnya deh, konstruksi hidup bahagia sepanjang masa. Oh, luar biasa. Kita kedatangan tamu Itu dunia akhirat ya. Iya, kita kedatangan tamu yang hebat luar biasa di Jalan Mampang Perapatan 2 nomor 32 Jakarta Selatan. Ini coba dikenalkan dah biar mantep gitu. Nanti kalau misalnya kan setahu saya Kang Zainal ini kan orang luar biasa. Kenal saya itu sudah 21 tahun. Oh, enggak terasa. 21 tahun sudah hebat luar biasa. Dulu tahun 2002 dikenalkan oleh Mas Adi Sasono. Mas Adi Sasono, semoga almarhum. Beliau almarhum. Yeah. Semoga beliau sudah bahagia ya di akhirat. Amin, ya. Nah, jadi ini berkah dari Allah. Kita ketemu lagi nih sama Kang Zainal. Yeah. Kang Zainal silahkan perkenalkan diri dulu. Ya. Coba Kang. Jadi saya teman Bu Asma, sehari-hari di ITB, sekarang menemukan belasan paten ya. Belasan paten, berbelas-belas paten. Ya, jadi salah satunya adalah tentang sampah. Oh, sampah. Sampah itu problem, tapi dengan paten yang saya temukan ini, sampah itu jadi rahmat. Subhanallah. Sampah itu jadi berkah. Amin. Bahkan di paten saya 1 kilogram sampah Ya. bisa dikonversi menjadi 1 gram emas. Subhanallah. Jadi itulah peran teknologi Ya. yang saya harapkan nanti bisa bermanfaat banyak bagi umat manusia. Subhanallah. Pengetahuan ini belum banyak diketahui orang, Ya. karena memang namanya juga terobosan. Iya. Kita nyebutnya ini disruptive system dan disruptive technology. Disruptive system dan disruptive teknologi. Artinya apa? Artinya selama ini sistem pengolahan sampah itu kumpul, angkut, buang. Ya. Dengan sistem yang baru, sampah itu bisa dipilah, Ya. kemudian diproses. Ya. Setelah itu produknya dijual. Ya. Jadi sampah tidak berakhir di TPS, Ya. tidak juga berakhir di TPA, Ya. tapi akan berakhir di lahan pertanian, Subhanallah. lahan peternakan, lahan perikanan, Ya. dan lahan energi. Subhanallah. Nggak ada lagi yang ke TPA. Ya. Mudah-mudahan pengetahuan ini segera terdiseminasi Ya. dan termanfaatkan, Ya. sehingga sampah yang sekarang ini jadi beban, Ya. beban bagi masyarakat, Ya. beban bagi pemerintah, Ya. beban juga bagi industri. Iya, beban, Beban, ya. semuanya beban. Berubah jadi Berubah menjadi keberuntungan bagi masyarakat, Iya. keberuntungan bagi pemerintah, Iya. dan keberuntungan juga bagi industri. beban jadi kesenangan ya, keberuntungan. Dari beban menjadi pendapatan. Beban jadi pendapatan. Itu Dari kira-kira gambaran beban jadi cuan. Jadi cuan rupiah ya. Awalnya sih saya terjerumus ke situ itu dari Bukan terjerumus keahlian. lah, apa istilahnya itu mendalami lah ya. Ya boleh. Ya mendalami. Seorang profesor jangan terjerumus, nggak boleh. Gitu ya. Mendalami kalau profesor itu. Jadi gini, awalnya saya diminta oleh industri-industri plastik, Ya. di mana plastik memang merupakan keahlian saya. Ya. Saya sekolah mengambil S3, S2 Ya. di luar negeri, itu Ya. bidangnya adalah itu. Iya.
tiba-tiba ada isu besar di dunia, termasuk di Indonesia, bahwa plastik adalah musuh lingkungan. Plastik itu bencana bagi lingkungan. Itu yang disebarluaskan melalui medsos dan sudah menjadi virus yang luar biasa, sehingga banyak ilmuwan juga yang termakan olehnya. Lalu industri-industri plastik itu pada mengeluh ke saya. Pada waktu itu saya sangat dekat dengan mereka karena keaktifan saya di Kementerian Perindustrian selaku tim penyusun undang-undang perindustrian, selaku tim penyusun RIPIN, Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional untuk 20 tahun ke depan. Dan selaku 20 tahun ke depan dari 2015. Berarti 2035 ya. 35 apa 5 ya? 35. 35. Okay. 2015 sampai 2035. Dan saya juga tim penyusun KIN, Kebijakan Industri Nasional. Mereka mengeluh soal plastik yang dimusuhi oleh lingkungan. Lalu masyarakat mereka khawatir, lalu industrinya produknya nggak laku, lalu harus tutup dan sebagainya. Karena itu, termasuk yang tak plastik kresek itu. Termasuk. Pokoknya semua plastik. Ya, karena itu saya diminta untuk menjawab dengan keahlian saya. Dan saya waktu itu menjawab artinya mencarikan solusinya mencarikan solusinya. Jadi saya waktu itu gelar satu seminar nasional. Kapan? Tema yang saya berikan, plastik the most environmentally friendly material. Artinya? Plastik itu bahan yang sangat ramah lingkungan. Subhanallah. Jadi yang ganas jadi ramah. Ramah, ya. Ditakutin, disenangin. Ya, itu kan kalau istilahnya Obama menerpa badai. Ya. Tapi saya juga banyak mendapatkan pertanyaan serupa itu yang menerpa badai. Saya bilang bapak-bapak, ibu-ibu memahami plastik sebagai musuh lingkungan. Itu dasarnya adalah medsos. Tapi kalau saya mengatakan plastik adalah the most environmentally friendly material, sebagai bahan yang sangat ramah dengan lingkungan, dasarnya adalah sains dan teknologi. Medsos itu tanpa dilandasi dengan sains dan teknologi. Maksudnya hanya obrolan. Iya, sungguh beda orang yang berilmu dengan orang tidak berilmu. Nah, jadi itu bahasa Profesor Kang Zainal ini mencarikan solusi dengan yang tadinya tidak dengan ilmu menjadi musuh, menjadi yang dihindari. Sekarang dengan ilmu dan teknologi menjadi sahabat, menjadi yang dicari, disenangi. Mantap, lanjut. Dan itu peran daripada ilmu yang akan memberi manfaat bagi umat itu terasa. Jadi memang betul di situ. Hal yang pertama adalah isu misalnya plastik tidak terurai 100 tahun. Sampai 500 tahun bahkan. 500 tahun. 1000 tahun. Bahkan 1000 tahun gitu ya. Ya kan isu yang dikembangkan kan seperti itu. Saya bilang itu sangat ortodoks sekali. Ilmu yang saya peroleh sekarang, plastik itu bisa diurai dalam ukuran detik. Subhanallah, detik dalam setengah detik, seperempat detik sudah bisa diurai dan berapa kilogram? Mau ton-tonan, mau berapapun. Karena kita biasa mendesain industri petrochemical yang gede-gede, Jadi mau ribuan kilogram, mau jutaan kilogram, no problem. Wah, saya udah mulai mencari plastik nih. Jangan tegang amat, soalnya ngomong sama profesor ini harus hati-hati. Jadi itu saya bilang, orang itu ngomong
plastik bisa terurai 100 tahun, 500 tahun, 1000 tahun. Itu kalau dibiarkan mikroba, suruh mengurai secara alami. Memangnya untuk mengurai itu cuma dengan mikroba. Orang bisa mengurai plastik secara mekanik, bisa juga secara termal, bisa juga secara chemical. Nah, orang yang tidak berilmu nggak ngerti akan aspek-aspek terakhir yang saya jelaskan itu. Karena itu pada hari ini saya ingin sampaikan, saya bilang kan, plastik bisa terurai dalam ukuran detik. Subhanallah. Dan produknya adalah produk yang sangat bermanfaat. Misalnya? Contoh nih, styrofoam. Disebarluaskan sebagai tidak ramah lingkungan. Gara-gara tidak terurai. Lalu mencemari tanah, air, dan lainnya. Kemudian dia bisa menyumbat saluran air, katanya gitu ya. Saya bilang dengan ilmu saya, sampah styrofoam itu bisa saya konversi menjadi PI, polymer imidazole. Dan polymer imidazole itu bisa dipakai untuk pembersih pengotor, misalnya light diesel oil, jadi solar, bensin, yang tadinya mengandung sulfur besar, menjadi tidak mengandung sulfur, atau kandungan sulfurnya kecil. Nah, sulfur itu bisa merusak alam, bisa hujan asam, lalu kalau kena gunung-gunungnya bisa rontok, kalau kena hutan-hutannya bisa gundul, kalau kena kendaraannya bisa korosi, ya. Jadi luar biasa. Tapi dengan sampah styrofoam tadi, itu semua bisa dihindarkan, dan it is very valuable. Karena itu saya bilang gunakan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan masalah sampah plastik ini. Jangan dibiarkan mikrobiologi saja yang suruh bekerja untuk menyelesaikan itu. Nah, jadi saya bilang masalahnya bukan di material plastiknya yang untuk dimusuhi salah. Masalahnya di manajemen sampah. Karena manajemen sampahnya yang harus dirubah. Karena manajemen yang tidak baik, maka terjadilah masalah seperti tadi. Tapi kalau manajemennya bagus, itu tidak masalah sama sekali, malah menjadi berkah. Bisa menghindarkan hujan asam, bisa menghindarkan hutan yang terancam gundul, bisa menyebabkan gunung dan sandi rontok, bisa menyebabkan menghindarkan kendaraan cepat rusak gara-gara korosi dan sebagainya. Kang, boleh nggak saya selang? Saya tanya Kang. Menurut katanya atau penelitian atau pengamatan sepengetahuan saya, sampah yang banyak itu dari sampah rumah tangga. Pertanyaan saya, 65%. 65% ya, betul ya? Nah, yang 35% itu dari industri ya mungkin ya? Dari pasar itu menyisakan sampai 20-an persen. Pertanyaan saya, siapa saja yang akan libatkan di dalam manajemen persampahan ini yang tadinya dimusuhi menjadi dikangenin, disenangin, gimana? Siapa saja yang terlibat? Ya, dulu saya pernah diminta untuk menyusun panduan di Kementerian Perindustrian. Jadi saya berbeda pendekatannya sama kebanyakan orang yang selalu menegaskan adanya nekan industri, lalu yang lain memanfaatkan hasil tekanannya itu. Dan main tekan dah gitu ya. Main tekan-tekanan gitu ya. Berilah kebebasan. Injak kaki kanan, injak kaki kiri. Lalu yang lain bernari-nari di situ kan gitu. Saya tidak. Malah munculkan potensi orang itu ada peran dari pemerintah, ada peran dari
masyarakat, industri, dan ada juga peran dari masyarakat. Ya. Misalnya peran dari pemerintah mengedukasi masyarakat, ya, untuk supaya bisa memilah sampah. Oh, memilah sampah. Jadi saya contohkan, ya, karena saya punya pengalaman di rumah. Ya. Ceritanya dulu saya punya wadah sampah tuh gede. Ya. Setiap minggu itu diambil oleh petugas. Sama, saya masih gitu. Gitu ya. Tapi ada pengalaman buruk yang saya alami. Mengapa? Karena wadah sampah yang gede itu tiap minggu penuh. Sering tutupnya itu ngebuka ya. Dan kalau hujan airnya masuk. Dampaknya air yang masuk ini nambah pembusukan cepat dan bau. Lalu bukan cuman bau sampahnya, tapi airnya juga bau. Oh, kayak yang model-model kita dulu tuh ya, yang bak di depan gitu ya. Zaman-zaman dulu kan gitu. Jadi airnya ini air lindi, bau sekali. Persis bau toilet. Kira-kira gitu kan. Ya. Terus? Nah, satu kali terjadi peristiwa naas. Itu tikus. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an awal. 2000-an awal. Oh, berarti 23 tahun yang lalu. Ya, kira-kira sih 15-an. Oh, zaman dinasti Ming lah ya. Waktu lagi zaman belum tahu sains dan teknologi nih. Jadi akibat dilubangi tikus, lalu bocor kemana-mana itu air. Bau dan membuat kotor halaman dan lantai. Saya datang melihat peristiwa itu, lalu mau marahi siapa ya itu. Saya tanya kan, ini kenapa? Setelah dijelaskan begitu, akhirnya saya mau marah ke pembantu nggak jadi, ke istri nggak jadi, ke anak juga nggak jadi. Akhirnya mikir. Saya sebagai insinyur mikir. Malu masa dikerjain tikus. Jadi sejak saat itu saya belikan 3 wadah. Disimpan di dapur 2 dan disimpan di depan rumah 1. Besar wadahnya. Wadahnya kecil-kecil. Paling tempat sampah yang plastik lah ya, 30 cm itu ya. Itu di dapur diletakkan 2, di halaman rumah di depan diletakkan 1. Jadi saya ajari pembantu, anak, istri serumah untuk memisahkan sampah organik. Kalau belok ke kanan di dapur tuh ya, misalnya ada sisiran bawang, sisa taruh di sebelah kanan. Itu sampah-sampah yang organik, mudah membusuk. Ada jeroan ikan yang masukkan ke sana. Ada kulit buah, iris-iris itu masukkan ke sana. Tulang-tulang ayam, tulang-tulang ayam masukkan juga ke sana. Nah, tapi kalau ada plastik bekas bungkus sabun, bungkus sampo, bungkus makanan, plastik gula, Iya betul. Nah, itu kan tidak diambil sama pemulung. Jadi itu namanya sampah bakar. Jadi sampah yang membusuk, yang tadi basah busuk, sebelah kanan, sampah bakar sebelah kiri. Tapi ada satu lagi nama sampah, namanya sampah daur ulang. Kalau kardus masuk kemana? Daur ulang. Karena seluruh sampah yang diambil pemulung, dicari pemulung dari pagi sampai pagi lagi, itu kita sebut namanya sampah daur ulang. Jadi 3 ya? 3. Taruh di depan rumah. Nah, di kompleks saya itu yang namanya pemulung, 1 jam ditaruh, barang udah hilang, nggak ada.
Jadi saya ini harus beli sampah satu lagi nih. Jadi pegang di saya satu, dua. Nah, jadi saya masukkan kresek hitam itu. Gitu. Oke. Nah, lanjut. Dulu waktu awal-awal yang sampah membusuk, saya belikan cangkul. Di depan rumah itu ada tanah di pinggir jalan, depan rumah, 1 meter kali 7 meter, ada pohon mangga 2, digali kecil lalu dikubur. Jadi setelah setiap hari kubur. Setiap hari atau 2 hari sekali. 2 hari sekali kubur. Maksimal 2 hari. Karena kalau kita ini kan iklim tropis ya. Jadi kalau terlalu lama bau. Tapi kalau 2 hari belum. Masih asam saja lah paling Itu masukkan ke sana. Jadi kalau hari berikutnya dikubur juga. Di sebelahnya. Jadi tidak di kuburan yang sama. Sebelahnya. Terus hari ketiga sebelahnya lagi. Begitu seterusnya sampai bulan depannya baru menemui lubang yang sama. Kalau orang yang nggak punya tanah? Ya nanti dulu satu persatu. Satu persatu. Oke. Nggak sabar nih. Nggak sabar. Kayaknya menarik kan. Udah mulai mau nyari. Ya lanjut. Yang kembali ke hari pertama lubang pertama itu sudah nggak ditemui lagi tuh barang yang bulan lalu sudah di tanah. Luar biasa. Dan setelah itu saya temukan mangga saya itu bunganya banyak sekali dan berkali-kali berbunga dalam setahun tuh. Jadi waktu itu menjadi tontonan bagi tetangga sebelah dan orang yang lewat. Karena di tempat saya itu, mungkin Bu Asma masih ingat lah ya. Lupa. Kalau hari Minggu banyak orang naik gunung lewat depan rumah. Di gunung sana ada kayak Sunday market gitu ya. Gunung apa sih, lupa saya itu. Gunungnya sih gunung Manglayang ya kalau gunungnya. Tapi di kompleks saya namanya Pasir Jati. Pasir Jati Itu. Saya mulai mereview lagi, otak saya ingat. Soalnya 20 tahun yang lalu. Itu jadi pemandangan yang menarik saat itu. Sampai akhirnya banyak yang nanya. Ini menginspirasi betul. Banyak yang nanya ke saya. Akhirnya saya ajarkan ke RW. Saya ajarkan ke orang lain tentang apa yang saya lakukan. Nah, akibat dari pemilahan itu sampah yang membusuk selesai. Ya kan? Terus sampah yang daur ulang tadi kan selesai ya kan? Selesai. Diambil pemulung. Tinggal yang daur ulang kan tadi diambil pemulung. Ya kan? Seneng dia. Seneng. Bahkan kalau dulu itu saya foto itu wajah pemulung yang ambil itu. Iseng. Karena senyumnya itu ngambil barang yang sudah rapi disiapkan di depan rumah. Senang dia kan. Terus satu lagi sampah apa tadi? Sekarang sampah bakar. Dulu sampah bakar namanya. Sampah bakar. Dulu waktu awal-awal itu saya beli drum kecil. Satu. Kalau beling kemana? Beling itu masuk yang daur ulang. Daur ulang. Daur ulang. Jadi botol-botol kaca masuk yang daur ulang. Oke. Nah, terus yang bakar dulu waktu awal-awal itu saya beli drum kecil. Lalu seminggu sekali atau apa saya bakar di bawah pohon mangga itu. Jadi kalaupun ada CO2 langsung diambil oleh daun-daun itu. Daun-daunnya yang makin bagus lah. Enggak, asapnya enggak ini, enggak terlalu ini, karena drum itu kan panasnya tinggi ya. Drum itu drum dari plat Dan dari plat itu panasnya kan tinggi bagus, sehingga pembakarannya bagus, sehingga asapnya sedikit. Nggak ada. Subhanallah. Itu dulu. Dan kebetulan 2015-an. 2000-an awal ya. 2000-an awal. Kalau sekarang sih saya kan tadi tidak semua orang punya halaman kayak gitu. Untuk tempat ngubur. Saya dulu kasih
kompos. Tapi muncul belatungnya banyak. Ya, belatung kan untuk pakan itu ikan. Ya, pakan ikan. Tapi istri saya itu gini-gini. Jijik. Ya, lihat belatung itu loh. Ya. Padahal itu kan karena lalat buah masuk, lalu dia bertelur, jadi belatung. Setelah itu belatungnya keterbang lagi jadi lalat buah kan? Iya, betul. Jadi apalagi yang sekarang ada maggot BSF itu ya. Nah, sekarang BSF maggot ya. Cuman karena orang gini-gini ya, jadi saya mikir lagi yang lain. Cari solusi lain. Ya, kan mikir lagi yang lain. Tujuannya membuat senang, apalagi istri ya. Terus dulu pernah bikin cacing, tapi juga kurang begitu menggembirakan. Lalu akhirnya ditemukanlah teknologi spektakuler yang 1 kilo sampah bisa dirubah menjadi 12 liter pupuk organik cair istimewa. Subhanallah. Namanya Poci. Ya. Luar biasa. Sampah bakar tadi? Sampah yang membusuk tadi. Oh, yang membusuk. Ya. Jadi 12 liter ya? Satu apa tadi? 1 kilo sampah menjadi 12 liter Poci. Pupuk organik cair istimewa. Luar biasa. Menghasilkan duit lagi nih. Ya, dan itu 1 liter. Pakai apa? Pakai bakteri. Ya, pakai fermentasi atau pakai apa? Kita nyebutnya biokimia proses. Proses biokimia. Jadi kalau misalnya ibu-ibu rumah tangga punya itu bisa beli cairannya sama Akang ya? Bisa. Nanti Bunda Ratu bisa jadi distributor. Alhamdulillah, siap. Menebar kebaikan, menebar kemakmuran. Ya, kayak gitu. Nah, sekarang sih sudah banyak teknologi temuan itu, tidak hanya itu. Jadi saya nggak usah lagi ya bikin. Kemarin itu kan saya mau bikin dari akar tanaman tim. Tapi kan dengan Bang Zainal gini saya nggak usah lah. Nggak usah. Itu tugas Bang Zainal aja. Ada cara yang lebih mudah, lebih praktis ya, dan lebih menguntungkan. Untuk pupuk ya? Iya. Ada yang untuk pupuk, ada yang untuk pakan. Untuk pakan juga bisa. Bisa. Jadi kerbau, sapi, ayam, ikan. Untuk pakan fermentasi bisa. Untuk silase gitu bisa. Mantap. Ya. Jadi supaya lebih sehat, lebih cepat besar, susunya lebih banyak. Ya, daya serapnya ini ya. Namanya metabolisme. Metabolismenya bagus. Daya serapnya tinggi karena mungkin rantainya bisa pendek ya. Betul. Bisa mudah diserap ya. Wah, ini yang saya cari. Jadi ya nanti bisa juga dikembangkan untuk medis sebenarnya. Cuman saya karena ini dari sampah tidak mengatakan seperti itu. Nanti ada bab lain. Nah, itu jadi itu yang membusuk. Yang membusuk bisa baunya bisa sampai 10 km. Iya, jadi manfaat saya ini kan dulu biar teman-teman bisa merekod pikiran kita. Jadi jangan khawatir dengan sampah busuk. Sampah busuk itu bisa menyuburkan tanaman dengan digali. Kalau tidak mau ada halaman, bisa dikasih mikrobakteri atau apa istilahnya katalis itu? Masaro. Katalis Masaro. Katalis Masaro sehingga bisa jadi pupuk tanaman, bisa pakan, tambahan pakan ternak. Bisa apa lagi? Dan bisa juga jadi kompos, media tanam dan membuat kompos dengan cara saya bisa cukup 1 jam. Subhanallah, nggak tunggu lama-lama ya? 1 jam dibungkus, nanti 1 minggu setelah itu digunakan. Jadi bisa nggak misalnya begini, nanti dari yang sampah busuk tadi, itu kita kasih zat apa yang Akang bilang tadi, katalis tadi. Kalau kita gunakan untuk polybag, nggak usah pakai tanah, misalnya pakai serbuk atau pakai jerami, bisa nggak? Bisa. Nah, kan ini untuk mengatasi petani urban. Kayak saya kan nggak punya tanah. Gitu, jadi nanti namanya polybag farming. Nah, polybag farming keren lagi. Saya mau nanam cabai polybag. Oke, bahkan bagus. ada juga di atas rumah itu di cor-coran itu nanam padi. Betul. Gitu loh. Jadi
bukan di sawah saja nanam padi, di atas rumah juga bisa nanam padi. Bisa. Ya? Jadi dengan polybag farming. Iya, polybag dan farming. Polybag farming ini lebih unggul dibandingkan dengan hidroponik. Subhanallah. Pertama, polybag farming. Walaupun tanpa media tanah ya. Ya. Polybag farming ini satu, bahannya kan organik. Organik. Ya. Kalau hidroponik itu tidak organik, kimia. Jadi dia menang di situ. Yang kedua, polybag farming itu bisa membersihkan sampah. Kalau hidroponik tidak bisa membersihkan sampah. Iya, jadi gini Kang, saya sempat terpikir begini. Kan rumah tangga itu harus ada ketahanan pangan. Betul ya, di mana-mana ada dinas ketahanan pangan. Tapi rumah tangganya kropos ketahanan pangannya. Kenapa? Jadi ketahanan pangan dengan memanfaatkan sampah organik, diberi katalis oleh Akang itu bisa nanam cabai, bisa nanam bawang untuk kehidupan sehari-hari. Betul. Jadi pertahanannya dari bisa rumah ke rumah bisa menghemat. Jadi ketahanan rumah tangganya dengan polybag tadi ya. Oke, karena selesai. itu rumah masa depan tuh bentuknya mungkin nggak kayak gini. Ada gentengnya. Tapi diganti gentengnya dengan dak. Betul, dak. Jadi sawah di bawah hilang, pindah ke genteng. Ke genteng, betul itu. Saya jadah nanti kalau rezekinya datang, ini pun mau saya ini. Gitu bahkan domba pun bisa. Amin. Ya, domba pun bisa. Ada teman saya itu domba itu 3 lantai. Oh iya, bagus benar. Di Tebet. Coba yang ini di Tebet ada domba. Ini di seberang ini di Mampang, cuman 30 meter. Itu ada sapi perah. Jadi ini surga nih di Mampang ini. Nah, sekarang kita lanjut. Selesai saya nih. Tadi kan penemuan tuh banyak. Jadi pertama tadi untuk yang tidak punya lahan di depan rumahnya bisa gunakan cara yang tadi. Yang tadi polybag tadi ya. Bisa juga pakai RKM, rumah kompos Masaro modelnya. Apa itu rumah kompos Masaro? Ya dikomposkan tanahnya, tapi tidak ada uget-uget. Dan tidak bau serta cepat. Nanti caranya saya kita adakan pelatihan. Pelatihan bisa. Oke Kang, selanjutnya ini Kang. Tadi kan soal yang dibakar. Ya, ini organik sudah. Yang istilah daur ulang sudah. Sekarang yang dibakar yang mau jadi emas 1 gram itu. Itu yang menarik bagi emak-emak. Tadi kan ada pertanyaan, nanti polusi hasil pembakarannya enggak? Saya sekarang sudah kembangkan teknologi baru. Yang membakar itu tidak menimbulkan polusi itu. Jadi ini tidak industrial gitu enggak? Masing-masing? Industrial bisa, masing-masing pun bisa. Karena gini Kang, flexible effort. Nah Indonesia ini Kang, itu yang saya sampaikan kemarin waktu di gedung DPR. Indonesia ini sekarang nggak tahu ya saya akan datang. Kita ini masih gotong royong, masih padat karya. Kayak ilmu kita ini rada-rada kalau rumit-rumit dikit kita agak males. Saya ingin gini Kang, betul sekarang ini UMKM, cocok UMKM. Jadi emak-emak UMKM. IKM. Apa IKM? Industri kecil miliaran. Diganti IKM aja ya. Industri kecil miliaran yang bisa dilakukan di skala rumah tangga. Seperti saya nih, saya sudah mulai nih. Nanti habis ngobrol sama Akang ini, saya mau siapkan sampah karena saya sudah nggak bayangin nih sampah yang dibakar. Udah mau habis waktunya ya? Berapa menit? Apa dipotong dulu atau gimana? Dipotong dulu ya. Dipotong dulu. Nanti ini berikutnya soal yang sampah dibakar. Saya simpulkan dulu ya Kang ya. Intinya ada 3 sampah. Sampah organik sudah selesai tadi dengan polybag, dengan komposer, dengan macam-macam tadi. Sampah itu daur ulang sudah diambil sama pemulung. Sekarang sampah bakar. Kita tutup dulu ini. Nanti kita buka sesi lagi yang judulnya lain lagi. Oke? Terima kasih. Nanti kita lanjut ke seri yang kedua ya. Kita ngobrol khusus tentang sampah yang dibakar tapi ramah lingkungan, yang tadinya disingkirkan sekarang malah dibutuhkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.